Setiap kota di dunia memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memudahkan kehidupan manusia. Namun cara mencapainya ternyata bisa sangat berbeda. Ada kota yang dibangun mengikuti aliran sungai hingga lebarnya hanya puluhan meter. Ada kota yang memiliki ratusan bundaran tanpa lampu lalu lintas. Ada pula kota yang dari udara terlihat seperti pesawat terbang, bintang raksasa, helm prajurit Romawi, bahkan puzzle raksasa. Inilah kota-kota dengan desain paling unik, aneh, dan menarik di dunia. Kita mulai dari nomor 20, Yangjin, China. Di provinsi Yunnan, terdapat sebuah kota yang dijuluki sebagai kota tersempit di dunia. Namanya adalah Yangjin. Kota ini berdiri di sebuah lembah sempit yang diapit oleh dua pegunungan curam. Di tengahnya mengalir sungai Nansi yang membelah kawasan permukiman menjadi dua bagian. Ruang yang tersedia untuk membangun kota sangat terbatas. Di beberapa titik, lebarnya hanya sekitar 30 hingga 300 meter. Karena tidak memiliki ruang untuk melebar, Yangjin berkembang mengikuti bentuk lembah. Hampir seluruh bangunan dibangun memanjang sejajar dengan aliran sungai. Apartemen, pertokoan, restoran, hingga gedung bertingkat berdiri rapat di kaki tebing. Sementara jalan utama membentang mengikuti sungai dan menjadi jalur transportasi utama bagi seluruh kota. Keterbatasan lahan juga membuat Yangjin tumbuh ke atas, bukan ke samping. Bangunan-bangunan bertingkat berdiri sangat berdekatan. Di beberapa gang, jarak antar bangunan bahkan hanya beberapa meter. Meskipun terlihat sempit, sekitar 100.000 orang tinggal di kota ini. Bagi penduduk setempat, kondisi tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun keunikan itu juga membawa konsekuensi. Karena berada di dasar lembah, sebagian kawasan kota rentan terhadap banjir ketika debit sungai Nansi meningkat. Selain itu, wilayah pegunungan di sekitarnya juga memiliki potensi aktivitas gempa bumi. Artinya, masyarakat Yangjin hidup berdampingan dengan dua ancaman alam sekaligus. Meski begitu, banjir besar sebenarnya jarang terjadi. Salah satu peristiwa yang paling diingat warga adalah banjir pada tahun 1992. Saat itu, rumah-rumah di tepi sungai sempat terendam, sehingga penduduk harus mengungsi ke dataran yang lebih tinggi hingga air surut. Menariknya, di balik kondisi geografis yang ekstrim, kehidupan di Yangjin justru berjalan dengan tenang. Pasar tradisional, pertokoan modern, restoran, hingga kawasan permukiman tumbuh berdampingan di sepanjang lembah sempit ini. Banyak warga memilih bekerja di kota-kota besar, tetapi kembali ke Yangjin karena suasananya yang lebih santai dan iklimnya yang sejuk sepanjang tahun. Nomor 19, Brasilia, Brasil. Ketika Brasil memutuskan memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke wilayah pedalaman, mereka tidak sekedar membangun kota baru. Mereka menciptakan sebuah kota dengan bentuk yang dapat dikenali bahkan dari udara. Jika dilihat dari atas, Brasilia menyerupai sebuah pesawat terbang. Bagian tengahnya menjadi poros utama pemerintahan, sementara kedua sisinya membentuk kawasan permukiman yang menyerupai sayap. Seluruh kota dirancang oleh perencana kota Lúcio Costa dan arsitek Oscar Niemeyer pada akhir 1950-an. Setiap fungsi kota dipisahkan secara jelas. Ada kawasan pemerintahan, kawasan hotel, kawasan perkantoran, hingga kompleks perumahan yang disebut superquadra. Desain ini membuat lalu lintas menjadi lebih teratur, tetapi juga menuai kritik karena kota terasa kurang ramah bagi pejalan kaki. Banyak aktivitas sehari-hari tetap bergantung pada kendaraan. Meski demikian, Brasilia tetap menjadi salah satu contoh paling terkenal dari kota yang benar-benar dibangun berdasarkan satu desain besar sejak awal. Nomor 18, Songdo, Korea Selatan. Kota ini dibangun di atas lahan reklamasi seluas sekitar 600 hektar di pesisir Korea Selatan dengan biaya lebih dari 40 miliar dolar Amerika. Sejak awal, Songdo dirancang sebagai kota pintar atau smart city yang seluruh infrastrukturnya terintegrasi dengan teknologi digital. Di bawah jalan raya terdapat jaringan pipa vakum yang langsung mengangkut sampah dari setiap gedung menuju pusat pengolahan. Akibatnya, kota ini hampir tidak membutuhkan truk pengangkut sampah. Sensor digital dipasang di berbagai sudut kota untuk memantau lalu lintas, konsumsi listrik,
penggunaan air, hingga kualitas udara secara real-time. Hampir seluruh bangunannya juga memenuhi standar bangunan hemat energi. Tata kotanya dibuat sangat teratur. Jalan-jalan lebar, kawasan bisnis, perumahan, sekolah, taman, dan fasilitas umum semuanya ditempatkan berdasarkan perencanaan yang sangat rinci. Namun justru karena terlalu sempurna, banyak orang menganggap Songdo terasa seperti kota tanpa kehidupan. Tidak ada gang kecil, pasar tradisional, atau kawasan yang berkembang secara alami seperti kota-kota tua. Bahkan hingga kini, Songdo sering dijuluki sebagai kota masa depan yang terasa seperti kota hantu. Nomor 17, Masdar City, Uni Emirat Arab. Di tengah gurun Abu Dhabi, berdiri sebuah kota yang sejak awal dirancang untuk menghadapi masa depan. Masdar City memiliki target yang sangat ambisius, yaitu menjadi salah satu kota dengan emisi karbon terendah di dunia. Berbeda dengan kota modern pada umumnya, jalan-jalan di Masdar dibuat sempit dan teduh, agar angin dapat mengalir lebih baik, sehingga suhu lingkungan menjadi lebih sejuk secara alami. Mobil pribadi tidak menjadi prioritas. Sebagai gantinya, kota ini sempat mengembangkan kendaraan listrik tanpa pengemudi yang berjalan otomatis di jalur khusus di bawah permukaan kota. Atap-atap bangunan dipenuhi panel surya, sementara orientasi gedung dirancang agar mampu meminimalkan panas matahari gurun. Walaupun sebagian rencana akhirnya disederhanakan karena biaya yang sangat besar, Masdar tetap menjadi salah satu eksperimen desain kota paling unik di dunia. Nomor 16, Auroville, India. Berbeda dengan hampir semua kota di dunia, Auroville dibangun bukan dengan pusat bisnis ataupun alun-alun kota sebagai inti, melainkan sebuah bangunan meditasi raksasa bernama Matri Mandir. Bangunan berbentuk bola berwarna emas itu berada tepat di tengah kota dan menjadi pusat seluruh desain Auroville. Dari titik tersebut, kawasan permukiman, pendidikan, pertanian, hingga area industri ringan disusun membentuk pola melingkar yang terus berkembang keluar. Konsep ini terinspirasi dari gagasan bahwa kehidupan manusia seharusnya berpusat pada harmoni, bukan pada perdagangan maupun pemerintahan. Selain tata kotanya yang unik, Auroville juga dikenal karena menerapkan konsep komunitas internasional. Penduduk dari berbagai negara tinggal bersama tanpa membedakan agama maupun kewarganegaraan. Hingga sekarang, Auroville tetap menjadi salah satu eksperimen perencanaan kota paling tidak biasa yang pernah dibangun. Nomor 15, Nordlingen, Jerman. Sekilas, Nordlingen tampak seperti kota abad pertengahan pada umumnya. Dinding kota yang masih utuh mengelilingi permukiman, sementara jalan-jalan sempit mengarah ke alun-alun di pusat kota. Namun yang tidak disadari banyak orang, seluruh kota ini berdiri tepat di dalam sebuah kawah meteor raksasa. Sekitar 15 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid berdiameter sekitar 1 km menghantam wilayah ini dengan kecepatan puluhan kilometer per detik. Tabrakan tersebut membentuk kawah Riss yang memiliki diameter sekitar 24 hingga 25 km. Tekanan dan suhu yang sangat ekstrim saat tumbukan mengubah karbon di dalam batuan menjadi jutaan berlian mikroskopis. Berlian-berlian itu kemudian menyatu dengan batuan yang dikenal sebagai swaffit. Berabad-abad kemudian, tanpa mengetahui asal-usulnya, penduduk setempat menggunakan batu swaffit sebagai bahan utama membangun rumah, gereja, menara, dan tembok kota. Akibatnya, hampir seluruh bangunan bersejarah di Nordlingen secara harfiah mengandung jutaan berlian berukuran sangat kecil yang tersebar di dalam dindingnya. Meski tidak memiliki nilai sebagai perhiasan karena ukurannya yang mikroskopis, keberadaan berlian tersebut menjadikan Nordlingen sebagai satu-satunya kota besar di dunia yang dibangun di dalam kawah tumbukan meteorit dan menggunakan batuan hasil tumbukan itu sebagai material konstruksi. Dengan perpaduan sejarah, geologi, dan arsitektur yang unik, Nordlingen menjadi salah satu kota paling luar biasa di Jerman. Nomor 14, Sun City, Amerika Serikat. Jika sebagian besar kota dibangun untuk mengakomodasi semua kalangan, Sun City di negara bagian Arizona justru dirancang dengan tujuan yang berbeda.
Sejak dibuka pada tahun 1960, kota ini memang dibangun khusus sebagai tempat tinggal bagi masyarakat yang telah memasuki usia pensiun. Keunikan tersebut juga terlihat dari tata kotanya. Alih-alih menggunakan pola jalan berbentuk kotak, Sun City dipenuhi jalan-jalan yang melengkung dengan ratusan cul-de-sac, yaitu jalan buntu yang berakhir pada putaran berbentuk lingkaran. Desain ini sengaja dibuat untuk mengurangi lalu lintas kendaraan, menciptakan lingkungan yang lebih tenang, serta meningkatkan keselamatan bagi para penghuninya. Selain itu, hampir seluruh fasilitas kota dirancang agar mudah dijangkau. Lapangan golf, pusat kesehatan, taman, klub hobi, hingga area rekreasi tersebar di berbagai kawasan permukiman, sehingga penghuni tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena dirancang berdasarkan gaya hidup para pensiunan, Sun City memiliki suasana yang jauh lebih tenang dibandingkan kota-kota lain di Amerika Serikat. Nomor 13. Palmanova, Italia. Jika dilihat dari permukaan tanah, Palmanova tampak seperti kota kecil yang tenang. Namun dari udara, bentuknya benar-benar mencolok. Kota ini memiliki pola bintang bersudut 9 yang hampir sempurna. Setiap sisi dilengkapi benteng, parit pertahanan, dan gerbang yang saling terhubung melalui jalan-jalan lurus menuju alun-alun di pusat kota. Desain tersebut dibuat pada akhir abad ke-16 oleh Republik Venesia untuk menghadapi ancaman invasi. Bentuk bintang memungkinkan para prajurit mengawasi seluruh sisi benteng tanpa meninggalkan titik buta, sekaligus memberikan sudut tembak yang lebih luas terhadap musuh. Yang mengagumkan, lebih dari 400 tahun kemudian, pola kota ini masih tetap dipertahankan. Dari atas, Palmanova terlihat seperti gambar geometri raksasa yang dibuat dengan kompas dan penggaris. Nomor 12. Venesia, Italia. Di hampir semua kota di dunia, jalan raya menjadi urat nadi transportasi. Namun di Venesia, Italia, fungsi itu justru digantikan oleh air. Kota yang berdiri di atas lebih dari 100 pulau kecil ini dihubungkan oleh sekitar 150 kanal dan lebih dari 400 jembatan. Tidak ada jalan raya untuk mobil di pusat kota. Sebagai gantinya, hampir seluruh aktivitas dilakukan menggunakan perahu, mulai dari transportasi umum, ambulans, pemadam kebakaran, hingga pengiriman barang. Yang lebih mengagumkan, seluruh kota ini berdiri di atas jutaan tiang kayu yang ditancapkan ke dasar laguna sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Karena terendam air dan minim oksigen, kayu-kayu tersebut justru mengeras dan mampu menopang bangunan batu hingga sekarang. Desain kota Venesia tidak mengikuti pola kotak seperti kebanyakan kota modern. Ganggang sempit berkelok mengikuti bentuk pulau, sementara Grand Canal membelah kota membentuk huruf S yang menjadi jalur utama transportasi air. Selama berabad-abad, desain unik inilah yang membuat Venesia berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Eropa, sekaligus menjadi kota yang hampir tidak memiliki duplikat di dunia. Nomor 11. Naypyidaw, Myanmar. Pada tahun 2005, pemerintah Myanmar secara mengejutkan memindahkan ibu kota negara dari Yangon ke Naypyidaw. Yang membuat kota ini berbeda bukan hanya karena dibangun dari nol, tetapi juga karena tata kotanya yang terasa sangat berlebihan. Salah satu simbolnya adalah jalan raya hingga sekitar 20 lajur yang membentang lurus selama beberapa kilometer. Lebarnya bahkan melebihi banyak jalan tol di dunia. Namun yang mengejutkan, jalan tersebut seringkali hampir tidak dilalui kendaraan. Seluruh kota dibagi menjadi zona-zona yang terpisah dengan sangat jelas. Kawasan pemerintahan, permukiman, militer, hotel, hingga pusat perbelanjaan berada di area masing-masing dan dipisahkan oleh jalan raya yang sangat lebar. Akibatnya, jarak antar bangunan menjadi sangat jauh, sehingga kota terasa lengang meskipun memiliki infrastruktur yang sangat besar. Banyak perencana kota menganggap Naypyidaw sebagai contoh ekstrim bagaimana sebuah kota dapat dirancang berdasarkan kepentingan administrasi dan keamanan, bukan aktivitas masyarakat sehari-hari. Nomor 10. El Salvador, Chile. Kota ini dibangun pada akhir tahun 1950-an,
sebagai permukiman bagi para pekerja tambang tembaga. Berbeda dengan kebanyakan kota tambang yang tumbuh secara bertahap, El Salvador dirancang sejak awal dengan tata ruang yang mengikuti satu master plan. Jika diperhatikan dari atas, susunan jalan, kawasan permukiman, dan pusat kotanya membentuk siluet yang sangat mirip dengan helm prajurit Romawi. Bagian melengkung menyerupai kubah helm, sementara jalan utama yang memanjang di salah satu sisi terlihat seperti pelindung leher yang menjadi ciri khas helm para legion Romawi. Desain tersebut bukan hanya memberikan identitas yang unik, tetapi juga menyesuaikan dengan kontur pegunungan di sekitarnya. Kawasan permukiman disusun melingkar mengikuti lereng, sedangkan pusat kota ditempatkan di bagian tengah agar mudah dijangkau dari berbagai arah. Selama puluhan tahun, El Salvador menjadi salah satu pusat produksi tembaga terpenting di Chile. Meskipun dibangun untuk memenuhi kebutuhan industri, tata kotanya justru membuat El Salvador dikenal di seluruh dunia karena bentuknya yang tidak biasa. Nomor 9. Kowloon Walled City, Hong Kong. Jika kota-kota sebelumnya dibangun dengan perencanaan yang matang, Kowloon Walled City justru berkembang tanpa hampir semua aturan. Di atas lahan yang luasnya hanya sekitar 2,6 hektar, pernah berdiri lebih dari 300 bangunan yang saling menempel hingga membentuk satu blok raksasa. Lorong-lorongnya begitu sempit, bahkan di beberapa bagian hanya cukup dilewati satu orang. Cahaya matahari hampir tidak pernah mencapai lantai dasar karena seluruh bangunan berdempetan hingga sekitar 14 lantai. Tidak ada arsitek yang mengatur bentuk kota ini. Setiap penghuni membangun rumahnya sendiri di atas bangunan yang sudah ada, sehingga seluruh kawasan tumbuh seperti labirin 3 dimensi. Di dalamnya terdapat sekolah, toko, klinik, pabrik kecil, restoran, bahkan tempat ibadah. Meski terlihat semrawut, kota ini mampu berfungsi layaknya sebuah kota mandiri. Sebelum akhirnya dibongkar pada awal 1990-an, Kowloon Walled City pernah menjadi salah satu kawasan dengan kepadatan penduduk tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah. Nomor 8. The Pearl, Qatar. Di lepas pantai Doha terdapat sebuah kota yang sebenarnya tidak pernah ada di peta hingga awal tahun 2000-an. The Pearl dibangun sepenuhnya di atas pulau reklamasi dengan luas sekitar 4 juta meter persegi. Yang membuat desainnya unik adalah setiap distriknya memiliki tema arsitektur yang berbeda. Ada kawasan marina yang terinspirasi Riviera Prancis, kawasan kanal yang meniru Venesia lengkap dengan jembatan dan bangunan berwarna pastel, hingga area bergaya Mediterania dengan plaza dan boulevard yang luas. Seluruh tata kotanya dirancang agar terlihat mewah dari udara maupun dari permukaan jalan. Hampir setiap sudutnya menghadap laut, marina, atau kanal buatan. Berbeda dengan kota yang tumbuh secara alami selama ratusan tahun, The Pearl merupakan contoh bagaimana sebuah kota dapat dirancang sepenuhnya berdasarkan konsep arsitektur modern dan gaya hidup kelas atas. Nomor 7. La Plata, Argentina. Didirikan pada tahun 1882 sebagai ibu kota Provinsi Buenos Aires, kota ini memiliki tata ruang yang sangat presisi. Jalan-jalan utama membentuk pola kotak atau grid, tetapi yang membuatnya unik adalah hadirnya jalan-jalan diagonal yang memotong hampir seluruh blok kota. Akibatnya, perjalanan menuju berbagai sudut kota menjadi lebih singkat dibandingkan jika hanya menggunakan pola kotak biasa. Di setiap beberapa blok juga terdapat taman atau ruang terbuka hijau, sehingga hampir semua kawasan memiliki akses ke ruang publik. Di pusat kota berdiri alun-alun utama yang menjadi titik pertemuan berbagai jalan besar. Dari udara, pola La Plata tampak seperti gambar geometri yang dibuat dengan penggaris. Lebih dari 1 abad setelah dibangun, tata kota tersebut masih dipertahankan dan menjadikan La Plata sebagai salah satu contoh terbaik kota modern yang dirancang dengan tingkat simetri yang sangat tinggi. Nomor 6. Canberra, Australia. Canberra bukanlah kota yang tumbuh secara alami, melainkan ibu kota Australia yang sengaja dirancang sejak awal. Arsitek Amerika Walter Burley Griffin memenangkan sayembara internasional pada tahun 1912 dengan konsep kota yang menggabungkan bentuk lingkaran, segitiga, dan sumbu-sumbu monumental. Di jantung kota terdapat Danau Burley Griffin yang menjadi pusat komposisi. Dari kawasan ini, jalan-jalan utama memancar membentuk pola geometris
yang menghubungkan gedung parlemen, kawasan pemerintahan, monumen nasional, hingga area permukiman. Salah satu bagian paling terkenal adalah Parliamentary Triangle, yaitu kawasan pemerintahan yang dibentuk oleh 3 jalan utama, sehingga menghasilkan tata ruang yang sangat simetris. Berbeda dengan kota besar yang padat, Canberra juga dipenuhi taman, hutan kota, dan danau buatan, sehingga suasananya terasa lebih lapang. Perpaduan geometri dan ruang hijau inilah yang membuat Canberra sering dianggap sebagai salah satu kota terencana terbaik di dunia. Nomor 5. Putrajaya, Malaysia. Saat Malaysia memutuskan memindahkan sebagian besar pusat administrasi pemerintah dari Kuala Lumpur, mereka tidak sekedar membangun gedung-gedung baru. Mereka menciptakan sebuah kota yang seluruh tata ruangnya dirancang secara terencana. Putrajaya dibangun mengelilingi sebuah danau buatan seluas lebih dari 600 hektar yang berfungsi sebagai elemen utama dalam desain kota, sekaligus membantu mengatur suhu lingkungan. Jalan utama berupa boulevard yang sangat lebar menghubungkan kompleks pemerintahan dengan berbagai kawasan permukiman. Gedung-gedung penting seperti Perdana Putra dan Masjid Putra ditempatkan pada sumbu pandang utama, sehingga menciptakan komposisi visual yang simetris dari berbagai arah. Selain itu, jaringan jembatan dengan desain yang berbeda-beda juga menjadi ciri khas kota ini. Dari udara, Putrajaya terlihat seperti perpaduan antara kota modern, taman kota, dan kawasan tepi danau yang dirancang menjadi satu kesatuan. Nomor 4. Milton Keynes, Inggris. Jika sebagian besar kota dipenuhi lampu lalu lintas, Milton Keynes justru memilih pendekatan yang berbeda. Kota yang dibangun pada akhir 1960-an ini dirancang menggunakan sistem jalan berbentuk grid. Namun hampir setiap persimpangan diganti dengan bundaran atau roundabout. Jumlahnya mencapai lebih dari 100 bundaran, sehingga kendaraan dapat terus bergerak tanpa harus sering berhenti di lampu merah. Jalan-jalan utama dipisahkan dari kawasan permukiman menggunakan jalur hijau, sementara jalur khusus pejalan kaki dan pesepeda dibangun terpisah dari lalu lintas kendaraan. Hasilnya adalah kota yang terasa sangat teratur dan memiliki arus lalu lintas yang relatif lancar, meskipun jaringan jalannya terlihat tidak biasa bagi pendatang. Nomor 3. Naarden, Belanda. Dilihat dari permukaan tanah, Naarden tampak seperti kota kecil yang tenang. Namun dari udara, bentuknya benar-benar luar biasa. Seluruh kota dikelilingi benteng berbentuk bintang bersudut 6, lengkap dengan parit air yang menyitari setiap sisinya. Desain ini dibangun pada abad ke-16 sebagai sistem pertahanan militer. Bentuk bintang dipilih karena memungkinkan para penjaga mengawasi seluruh sisi benteng tanpa meninggalkan titik buta, sekaligus memberikan sudut tembak yang lebih efektif terhadap musuh. Di dalam benteng, jalan-jalan dirancang secara radial dan simetris mengarah ke pusat kota. Perpaduan antara pola jalan, kanal pertahanan, dan dinding benteng membuat Naarden terlihat seperti gambar geometri raksasa ketika dipotret dari udara. Hingga sekarang, Naarden menjadi salah satu kota benteng berbentuk bintang yang paling utuh dan paling terawat di dunia, sekaligus bukti bahwa desain kota dapat menjadi bagian penting dari strategi pertahanan sebuah negara. Nomor 2. Ahmadiyya, Kurdistan, Irak. Kota kuno yang terletak di wilayah Kurdistan, Irak ini berdiri di atas sebuah mesa, yaitu gunung batu dengan puncak yang datar. Dataran tersebut berada di ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi tebing-tebing curam setinggi ratusan meter di hampir seluruh sisinya. Karena ruang di atas mesa sangat terbatas, hampir seluruh permukiman dibangun mengikuti bentuk dataran yang memanjang. Jalan-jalan utama membelah kota dari ujung ke ujung, sementara rumah-rumah berdiri rapat di sepanjang tepinya. Dari udara, Ahmadiyya terlihat seperti sebuah benteng alami yang hampir mustahil ditembus. Lokasinya yang sangat strategis membuat kota ini telah dihuni selama lebih dari 3.000 tahun. Sepanjang sejarah, Ahmadiyya pernah dikuasai oleh bangsa Asyur, Persia, Romawi, hingga Kesultanan Utsmaniyah. Tebing-tebing curam di sekelilingnya berfungsi sebagai pertahanan alami, sehingga musuh hanya dapat memasuki kota melalui beberapa jalur sempit. Nomor 1. Barcelona, Spanyol. Jika dilihat dari permukaan jalan, Barcelona tampak seperti kota Eropa pada umumnya.
Namun dari udara, kota ini memperlihatkan pola yang sangat berbeda. Sebagian besar pusat kota Barcelona tersusun atas ribuan blok bangunan berbentuk segi delapan. Setiap sudut blok sengaja dipotong sehingga membentuk persimpangan yang lebih lebar dibandingkan kota-kota lain. Desain ini merupakan bagian dari kawasan Example yang dirancang pada pertengahan abad ke-19 oleh insinyur sekaligus perencana kota Ildefons Cerdà. Saat itu, Barcelona mengalami ledakan jumlah penduduk, sehingga kota tua tidak lagi mampu menampung pertumbuhan tersebut. Alih-alih membangun jalan secara acak, Cerdà merancang jaringan jalan berbentuk grid yang sangat rapi. Setiap blok memiliki ukuran hampir seragam, sementara sudut-sudutnya dipotong sekitar 45 derajat. Desain ini memungkinkan kendaraan berbelok lebih mudah, memperluas jarak pandang di persimpangan, sekaligus memberikan ruang yang lebih baik untuk sirkulasi udara dan masuknya cahaya matahari. Yang menarik, Cerdà sebenarnya membayangkan setiap blok memiliki taman di bagian tengah sebagai ruang hijau bagi warga. Meskipun banyak area tersebut kemudian berubah menjadi bangunan, konsep dasarnya tetap menjadikan Barcelona sebagai salah satu contoh perencanaan kota paling berpengaruh dalam sejarah modern. Dalam beberapa tahun terakhir, Barcelona juga mengembangkan konsep superblocks, yaitu penggabungan beberapa blok kota menjadi kawasan yang lebih ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda dengan membatasi lalu lintas kendaraan di bagian dalam. Pendekatan ini berhasil mengurangi polusi udara, kebisingan, sekaligus menambah ruang publik bagi masyarakat. Dengan pola jalan yang nyaris sempurna dan desain yang telah menginspirasi banyak kota di dunia, Barcelona bukan hanya indah untuk dilihat dari udara, tetapi juga menjadi salah satu contoh terbaik bagaimana perencanaan kota dapat meningkatkan kualitas hidup penduduknya.